wabarakatuh. Masih pagi kalian tuh udah lemes aja sih. Coba mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada sarapan belum sih? Belum. Ya, yang penting jangan ngantuk ya. Oke ya. Alhamdulillah ya, semua hari ini sehat ya. Kecuali Padel ya. Padel masih sakit. Masih ya, nggak apa-apa. Nanti ibu minta tolong ya buat Padel dibantukan informasinya ya buat pelayanan hari ini. Karena kan dia nggak bisa hadir, jadi dia kan mengisi informasi. Nah supaya dia nggak ketinggalan, ibu minta bantuan buat kalian nanti bantu menginformasikan ke Padel ya. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillah hari ini senang sekali ibu pertama kalinya ya berarti memberikan pelayanan BK untuk kelas 12 ya. Karena biasanya ibu ngasih pelayanan BK buat kelas 10 dan kelas 11. Jadi untuk hari ini pertama kalinya di kelas 12 ya. Alhamdulillah senang ketemu sama kalian dalam suasana yang berbeda ya. Iya Bu. Nah sebelum ibu mulai, ibu akan jelaskan dulu ya tentang apa sih layanan BK gitu supaya kalian tuh nggak bingung. Ya, betul. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa dulu bersama-sama supaya layanan kita hari ini bisa berjalan dengan Baik. dan lancar. Ya, berdoa mulai. Selesai? Ya, baik. Kalau gitu ibu akan lanjutkan ya. Ada yang pernah dengar nggak tentang layanan penguasaan konten? Ya, apa coba Reno? Tapi pernah dengar. Ya, oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sampai lupa. Oke, yang lain, yang perempuan barangkali? Ada yang pernah dengar nggak? Bikin konten berarti ya. Nama? Bikin konten. Karena namanya pelayanan penguasaan konten, bukan berarti kita bikin konten sih ya. Iya. Jadi layanan penguasaan konten itu bagian dari salah satu layanan BK. Layanan BK itu kan banyak ya. Iya. Ada layanan konseling. Iya. Ya, layanan konseling itu buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat nasehatin. Buat nasihatin. Iya, jadi saya di sana pegang nasehatin terus. Iya, salah satu bagiannya. Jadi misalnya gini ya, kalian punya permasalahan, entah itu berkaitan dengan masalah belajar kalian atau masalah sosial, misalnya masalah kalian dengan teman atau lingkungan rumah, atau masalah keluarga, misalnya kalian punya masalah dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain, terus kalian merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, kalian bisa cari ibu karena itu adalah tugas dari guru BK yang untuk memberikan layanan konseling. Boleh bilang Bu, saya mau ngomong dong Bu, lagi ada masalah nih, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ini dulu ya, kasih tahu ibu dulu mau kapannya, karena kan waktunya harus cocok nih. Jadi kalau misalkan kalian butuh layanan konseling, silakan chat aja dulu, Bu, saya mau konseling dong, boleh nggak ibu, bisanya kapan, gitu ya, nggak apa-apa. Dan konseling ini bukan berarti ketika kalian tuh lagi ada masalah aja. Kalau misalnya, Bu nggak ada masalah Bu, tapi saya misalnya pengen ngerancang nih perencanaan buat masa depan saya masih bingung, boleh nggak Bu konseling? Boleh. Ya, misalnya Vian bingung nih, nanti habis lulus mau kuliah atau mau kerja gitu. Satu sisi misalnya mau bantu keluarga nih, mau ringanin beban orang tua, tapi satu sisi juga punya keinginan gitu untuk bisa kuliah sampai sarjana. Nah, bingung kan harus gimana Bu, boleh konseling nggak? Boleh gitu ya, yang penting ngomong ya. Kemudian juga ada, itu namanya konseling pribadi ya. Kemudian juga ada konseling kelompok kalau misalnya kalian punya permasalahan tapi melibatkan kelompok ya. Misalnya yang mau dibahas itu lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang ya. Kemudian juga ada bimbingan ya, ada bimbingan kelompok. Nah, kalau bimbingan kelompok itu apa? Ya, bimbingan kelompok itu misalnya hal-hal yang mau kita bahas nih, yang kita mau cari solusinya. Misalnya kelas 12 punya permasalahan apa nih? Misalnya kelas 12 tuh permasalahannya kurang disiplin dan tanggung jawab. Misalnya ya, gak nyindir nih ya kan misalnya. Nah, itu boleh diberikan bimbingan kelompok supaya bisa sama-sama memperoleh informasi dan ilmu, jadi bisa memperbaiki mindsetnya supaya bisa jadi lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab kayak gitu ya. Nah kemudian salah satunya juga layanan penguasaan konten ini yang akan kita bahas hari ini. Nah kalau layanan penguasaan konten itu adalah layanan yang diberikan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan. Jadi ketika kita membahas tentang
tentang layanan penguasaan konten ini, nanti kita akan belajar tuh sampai mendalam gitu, supaya apa? Supaya kita dapat kemampuannya, yang itu nanti akan bermanfaat bagi siswa ya. Nggak cuma ini aja sih, kalau hari ini kan Ibu akan memberikan layanan kontennya ini tentang media digital ya, tapi karena media digital itu banyak, kita supaya fokus, Ibu kerucutkan satu saja, media digital Canva. Ini yang nanti akan kita bahas dan akan langsung dipraktekkan. Makanya Ibu minta layanan hari ini diadakan di lab komputer supaya nggak bingung. Karena kalau bisa sih sebenarnya pakai HP ya, cuman kalau pakai HP kan nanti banyak keterbatasan. Memang better kalau untuk desain-desain seperti ini kalian tuh langsung di komputer atau di laptop aja. Itu ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh kalau mau ditanyakan. Apa udah jelas? Insya Allah sudah. Oke, kalau udah jelas berarti kita lanjut ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan lagi untuk layanan ini, penguasaan kontennya, dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya asas ya. Asas-asas yang harus dipatuhi oleh peserta layanannya gitu. Nah, salah satunya itu adalah asas, ada yang pernah dengar nggak? Asas BK? Apa? Lupa ya, nggak apa. Salah satunya adalah asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu kalau misalnya nanti pas di tengah-tengah layanan, terus ada teman kalian yang bercerita dan ceritanya bersifat pribadi, maka semua anggota yang ada di sini memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut ya. Jadi jangan nanti disebarin. Misalnya Dara pas lagi layanan, Ibu menjelaskan tentang layanan, Dara merasa ada yang relate nih sama kehidupan Dara sehari-hari. Terus Dara ngomong tuh, ya Bu, aku tuh pernah ngalamin gini, tapi itu sebenarnya kan sifatnya rahasia. Nah, berarti kalian yang ada di ruangan ini nggak usah nanti diceritain ke yang lain, ke kelas 10 pas istirahat. Ih, tadi tuh pas BK, masa si Dara cerita gini loh. Nah, itu ya maksudnya tidak boleh seperti itu, tapi dijaga kerahasiaannya. Kalau misalnya ada kelasnya yang nanya, Bang tadi BK ngapain? Oh, kita tadi belajar ini tentang layanan penguasaan konten. Udah, itu aja. Kalau kalian mau jelasin aja tentang layanannya gitu. Nggak usah ngejelasin tentang apa yang diomongin sama teman kalian tadi ya. Kemudian ada yang namanya asas kenormatifan ya. Asas kenormatifan itu berarti diharapkan semua peserta dalam layanan ini bersikap aktif ya dan mengikuti aturan tertib. Jadi kalau nanti Ibu lagi menjelaskan tentang materinya, kalian simak supaya materinya itu bukan jadi sesuatu yang kalian cuma pengetahuan lewat aja, tapi memang kalian pahami dan kalian bisa gitu. Karena dengan pemberian layanan ini, kalau kalian nggak fokus memperhatikan ya nanti percuma aja. Diharapkan dengan layanan ini diberikan, kalian kan skillnya bertambah ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak fokus, kalian bengong-bengong atau malah sibuk ngobrol, nanti tujuan dari layanan ini tidak akan tercapai. Itu jelas ya? Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas tentang media digital. Nah, yang akan Ibu bahas ini adalah tentang Canva ya. Kenapa Canva? Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau gini deh, Ibu tanya dulu. Kalian udah pernah dengar kan Canva? Dan mungkin sebagian juga udah pernah menggunakan Canva ya. Oke, yang kalian tahu tentang Canva apa? Coba boleh, yang mau ngomong boleh. Ya, Canva itu banyak berfungsi sebagai untuk presentasi, terus membuat konten di media sosial, terus juga membuat poster. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Canva, media digital banyak ya, banyak sekali. Hari ini kita akan fokus pada Canva saja. Tadi Sri sudah menjelaskan ya, yang Sri tahu tentang Canva dan itu benar. Canva bisa digunakan untuk hal seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Presentasi. Selain itu juga bisa dibuat infografis dan web juga. Iya betul, bagus sekali Kavi ya. Jadi nggak cukup dan nggak hanya sekedar untuk bikin PPT untuk presentasi ya. Fungsi Canva itu banyak, yang tadi saya bilang juga bisa untuk bikin poster ya. Di kata Raffi bisa buat bikin infografis ya, benar-benar. Jadi Canva itu media digital yang fungsinya sebanyak itu. Dan Canva sendiri sudah ada AI-nya ya, sudah ada AI Canva. Jadi kalau misalkan kalian lagi pakai Canva, kalian butuh AI itu kalian nggak perlu keluar aplikasi karena AI-nya sendiri sudah ada. Dan itu bisa buat ini juga loh, bisa untuk bikin game
mudah buat digunakan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ini dulu. Nah, ini adalah Canva ya. Canva itu membuka potensi kreativitas dan kesiapan digital untuk generasi penerus bangsa. Kenapa dibilang membuka potensi kreativitas? Coba dia bisa bantu jelasin nggak? Ada bisa membuat apa saja, ini imajinasi nih. Nah, betul, bagus Reno ya. Jadi di Canva tuh template udah banyak banget ya, banyak banget, udah saking banyaknya pasti kalian kadang bingung ya mau milih template yang mana bagus-bagus. Nah, dari situ kalian bisa menumbuhkan kreativitas. Ya, saking kreatifnya Canva itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mencari uang. Ya, buat kerja ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini tentang apa itu Canva, kemudian manfaat Canva dalam belajar dan dunia kerja, kemudian peluang finansial dan kesimpulan. Kenapa Ibu memasukkan peluang finansial di sini? Karena siapa tahu nanti ini bermanfaat buat kalian ya untuk peluang finansialnya. Kita langsung bahas aja ya.